perkenalkan, nama saya Ulfa Hadianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen risiko terhadap bank. Nah, tahap pertama untuk pengenalan manajemen risiko bank, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari manajemen risiko bank. Dalam perbankan, baik itu bank sentral maupun bank umum, semakin menyadari bahwa untuk meminimalkan risiko, maka praktek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan harus dilaksanakan dengan baik. Untuk apa? Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko bank. Maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Pasal 1 Bagian 5, yaitu manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan itu dapat diketahui dan disadari oleh bank, dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi bank sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh bank. Kemudian, penerapan manajemen risiko bagi OJK selaku otoritas pengawas bank akan membantu dan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dialami oleh bank yang dapat mempengaruhi permodalan, karena modal itu sendiri adalah komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank. Nah, mengapa manajemen risiko itu penting? Sikap orang ketika menghadapi risiko itu berbeda-beda. Ada orang yang berusaha untuk menghindari risiko, namun ada juga yang sebaliknya, sangat senang menghadapi risiko. Sementara yang lain mungkin tidak senang terpengaruh dengan adanya risiko. Nah, pemahaman atas orang ini terhadap risiko itu dapat membantu untuk mengerti bahwa risiko itu penting untuk dihadapi dengan baik. Kemudian, manajemen risiko juga mempunyai manfaat, diantaranya yaitu manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba, dan manajemen risiko juga dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Nah, jadi manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko adalah memudahkan estimasi biaya, kemudian mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit, dan menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Kemudian ada proses manajemen risiko, diantaranya ada 1. Identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan dan limit risiko, dan yang terakhir adalah pengendalian risiko. Nah, tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Yang ketiga ada pemantauan dan limit risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individu dan keseluruhan. Dan yang keempat itu ada pengendalian risiko. Dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara lindungi nilai atau hedging dan metode mitigasi risiko. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.